akan bicara tentang sistem rekrutmen, seleksi, dan penempatan pegawai. Setelahnya, di minggu lalu, kita berbicara tentang bagaimana kita melakukan perencanaan SDM yang berbasiskan kompetensi. Saat ini kita akan membahas tentang bagaimana sistem rekrutmen, seleksi, dan penempatan pegawai itu sendiri. Oke, tolong diperhatikan bahwa sistem rekrutmen dan seleksi itu sebaiknya dipadukan dengan sistem penempatan pegawai menjadi satu kesatuan. Jadi langsung ya ketika menyelenggarakan sebuah, mungkin kayak semacam kalau misalnya membuat semacam proyek atau program rekrutmen dan seleksi di sebuah perusahaan, langsung program tersebut dipadukan dengan penempatan pegawai menjadi satu kesatuan sebuah proyek besar atau sebuah program. Sebuah program jadi satu kesatuan menjadi satu sehingga nyusun nanti ada rekrutmen, setelah direkrut itu diseleksi, setelah diseleksi langsung ditempatkan. Bisa jadi kalau dibilang sebuah proyek yang ada nilai uangnya, maka proyek itu dari mulai rekrutmen, seleksi, dan kemudian penempatan pegawai. Kalau misalnya itu sebuah program kerja, jadikanlah rekrutmen, seleksi, dan penempatan pegawai itu sebagai satu kesatuan. Jadi tidak terpisah, nyambung sehingga targetnya adalah terisinya posisi-posisi kosong di dalam perusahaan. Untuk mengevaluasi sistem rekrutmen, seleksi, dan penempatan pegawai, paling tidak terdapat 3 kriteria. Ada 3 kriteria untuk mengevaluasi sistem rekrutmen, seleksi, dan penempatan pegawai. Pertama, sistem rekrutmen, seleksi, dan penempatan pegawai harus mampu mengidentifikasi atau mengenali calon terbaik dari seluruh calon yang menduduki satu posisi atau jabatan. Jadi, ketika dalam proses rekrutmen, maka pilihlah calon-calon yang terbaik, yang kemungkinan mereka bisa direkrut untuk diseleksi. Oke. Pilihlah calon-calon yang terbaik, talenta-talenta yang terbaik. Pilihlah orang-orang yang walaupun mungkin kita ini perusahaan kecil, tetapi tidak masalah kan ketika kita menawari pekerjaan itu, pekerjaan kita kepada orang-orang yang memang kualitasnya kualitas tinggi. Ya, kita jangan sampai inferior, merasa diri rendah diri. Siapa tahu ternyata orang yang kita tawari dan berkualitas, talentanya talenta tinggi itu ternyata berminat bekerja di perusahaan kita. Ketika menyeleksi pun harus kita mampu mengidentifikasi dan mengenali calon-calon yang terbaik. Jadi ketika menyeleksi itu harus benar-benar detail sampai kita tahu bahwa ini adalah calon yang terbaik untuk perusahaan kita. Serta dalam penempatan. Jadi dalam rekrutmennya, memilih tempat, memilih orang untuk kita rekrut, jangan asal merekrut. Jangan asal merekrut karena mungkin kedekatan orang-orang yang direkrut dengan karyawan yang ada di dalam perusahaan kita. Jadi bukan patokannya tuh sesuatu yang sifatnya konvensional, sesuatu yang sifatnya itu tidak profesional, tapi harus profesional. Seleksi dan penempatan harus mampu mengidentifikasi calon terbaik. Yang kedua, sistem tersebut tidak boleh bias terhadap karakteristik yang tidak relevan, seperti jenis kelamin, etnis, atau kecacatan yang tidak relevan. Jadi sistem dalam rekrutmen, seleksi, dan penempatan jangan dikaburkan, jangan disimpangkan, jangan sampai diarahkan ke arah yang salah, diakibatkan karena cara pandang kita yang bias. Ada bias gender, ada bias etnis, ada bias agama,
dan banyak bias-bias yang lain. Yang saya maksud di sini contohnya begini. Misalnya, pekerjaan itu layak sebetulnya baik oleh pria maupun wanita. Tetapi karena kita bias gender, lebih pro kepada pria, maka kemudian kita menempatkan pria karena kita merasa lebih cenderung kepada pria, walaupun sebetulnya ada calon pegawai yang wanita yang mempunyai kompetensi yang lebih tinggi daripada si pria ini. Nah, seperti itu jangan sampai terjadi. Termasuk juga kepada etnis. Sebetulnya kita katakanlah di dalam seleksi kita menemui ada calon yang luar biasa, mempunyai talenta yang baik. Tetapi karena dia itu misalkan bukan dari etnis kita misalkan etnis Sunda atau etnis Jawa, ternyata dia bukan etnis Sunda atau etnis Jawa, maka kemudian kita tidak pilih dia. Nah, atau misalkan bias agama, kitanya Islam, yang direkrutnya, yang diseleksinya, yang bagusnya orang Kristen atau orang selain agama Islam, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Kita kemudian karena merasa dia berbeda agama dengan kita, akhirnya kemudian kita pilih orang yang seagama dengan kita, padahal tidak kompeten. Itu jangan sampai seperti itu. Ataupun kecacatan, dia ada kekurangan, tetapi kekurangannya itu tidak akan mengganggu pekerjaan dia, itu jangan sampai kita bias. Berikutnya, pengoperasian sistem tersebut harus efisien dari segi waktu, biaya, dan proses administrasinya. Jadi, rekrutmen, seleksi, dan penempatan itu harus efisien, harus hemat. Waktu jangan terlalu lama, karena terlalu lama itu akan membutuhkan energi, biaya, pemikiran yang lebih besar. Kemudian biaya sendiri harus hemat. Di mana caranya hemat? Gunakan sumber daya internal kalau misalkan bisa. Kalau misalkan tidak bisa, gunakan sumber daya eksternal tetapi juga yang tidak terlalu mahal. Kemudian proses administrasinya jangan terlalu berbelit-belit dan rumit. Proses administrasi dalam rekrutmen, seleksi, dan penempatan harus dibikin yang simple agar tidak rumit, agar tidak membingungkan. Kalau dalam ungkapan bahasa Inggris, keep it simple and simple. KISS, keep it simple and simple. Bikinlah sesuatu itu sederhana dan sederhana. Selanjutnya, sistem rekrutmen, seleksi, dan penempatan dalam sistem manajemen SDM berbasis kompetensi tidak hanya menggunakan informasi kebutuhan jabatan KKJ dari tiap bidang atau dalam struktur dan kompetensi individu sebagai informasi utama, akan tetapi tentang kualifikasi individu yang lain yang mencakup potensi, prestasi masa lalu kandidat, dan prediksi ke depan untuk sukses dan berkinerja tinggi. Walaupun dari KKJ kita bisa tahu, walaupun dari kompetensi individu kita bisa tahu, ini tipikal orang yang akan sukses dan berkinerja tinggi atau tidak. Tetapi informasi tentang kualifikasi individu yang lain, misalnya tentang ijazahnya, pendidikannya, pengalamannya, pelatihannya, kemudian networkingnya, yang mencakup potensi dan prestasi di masa lalu, itu perlu ditampilkan dan perlu diperhatikan. Ada beberapa tahap persiapan sebelum melakukan rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Yang pertama adalah sebelum melakukan rekrutmen, maka adalah menerjemahkan dan mendetailkan rencana kebutuhan SDM yang biasanya dinyatakan dalam bentuk kuantitas, dilengkapi dengan kualitas SDM yang dibutuhkan. Jadi itu salah satunya. Jadi kita persiapkan terlebih dahulu. Ada rencana kebutuhan SDM. Ini rencananya mau berapa puluh yang akan diambil, yang akan akan ditempatkan. Kemudian kita detailkan, misalnya ada 100 yang dibutuhkan. 100 itu untuk jabatan kerja apa saja, dan masing-masing kualifikasinya lulusan apa, dan kemudian ini
Lakukan uraian jabatan, spesifikasi jabatan, dan KKJ. Lakukan seperti itu. Ini yang dari hal dokumen-dokumen dari uraian jabatan, spesifikasi jabatan, dan KKJ. Dokumen-dokumen yang harus diperhatikan diantaranya adalah nama atau sebutan posisi jabatan yang dicantumkan hendaknya merupakan sebutan yang dikenal secara luas. Jadi sebelum kita langkah awal sebelum melakukan rekrutmen adalah kita mencoba menerjemahkan dan mendetailkan rencana kebutuhan SDM ya yang akan disertai dengan dimensi kualitas SDM yang dibutuhkan. Kemudian berikutnya uraian jabatan, nama sebutan dan sebagainya itu dicantumkan. Jadi harus memilih. Yang kedua adalah ringkasan tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab. Itu harus dijelaskan ya. Apa tupoksi, tugas pokoknya apa yang kewenangan yang dia bisa lakukan apa dan tanggung jawabnya apa dalam setiap posisi itu. Misalnya operator bagian produksi menghasilkan X sejumlah Y untuk standar kualitas Z dengan waktu T. Itu adalah ringkasan tugas pokok, wewenang, dan tanggung jawab. Nah itu, jadi harus dijelaskan terlebih dahulu. Jadi bikin dokumen, nama sebutan posisi jabatan hendaknya merupakan sebutan yang dikenal luas. Kita cantumkan sebutan jabatan apa yang diperlukan untuk nanti karyawan ditempatkan dalam jabatan tersebut. Selanjutnya, indikator keberhasilan sesuai tugas pokok, wewenang, dan tanggung jawab posisi jabatan yang dapat digunakan sebagai prediktor kinerja. Jadi dipersiapkan oleh si tim itu, jadi indikator keberhasilan. Jadi kalau misalnya bagian administrasi keuangan, ya, di dalam perencanaan atau persiapan, tahap persiapan tadi itu, dituliskan indikator keberhasilan orang atau karyawan di bidang administrasi keuangan. Wewenangnya apa, tanggung jawabnya apa. Dimensi kompetensi berdasarkan prediktor untuk rekrutmen. Kemudian sebagian kompetensi memang dapat dikembangkan dengan mudah, sebagian lagi memang tidak mudah. Jadi dikembangkanlah dimensi kompetensi. Jadi di dalam dokumen persiapan kita siapkan kompetensi untuk misalnya jabatan administrasi, jabatan operator, jabatan misalkan ada kepala gudang dan sebagainya. Itu dimensi kompetensinya itu apa saja. Dimensi kompetensi misalkan seperti yang pertama dalam pertemuan kedua dibahas tentang achievement orientation, orientasi terhadap prestasi, itu kan ada 3 dimensi di sana. Nah, itu dicantumkan dimensinya itu apa-apa saja. Dipersiapkan. Kemudian, instrumen seleksi yang valid, handal, efektif, dan efisien. Setiap kompetensi dapat diakses dengan berbagai alternatif atau alat ukur yang berbeda. Dari semua alternatif alat ukur seleksi yang valid, handal, dan efektif tersebut, akhirnya harus dipilih berdasarkan kriteria pelaksanaan kemudahan dan pelaksanaan biayanya. Jadi ketika misalkan menyeleksi karyawan, tentang indikator keberhasilan, kemudian tadi instrumen seleksi kita sampai kepada pembahasan tentang instrumen seleksi yang valid, handal, efektif, dan efisien. Bahwa setiap kompetensi dapat diakses dengan berbagai alternatif alat ukur yang berbeda. Dari semua alternatif alat ukur seleksi alternatif alat ukur seleksi yang valid, handal, dan efektif harus dipilih ya berdasarkan kriteria kemudahan pelaksanaan dan biaya. Jadi begini, ketika menyeleksi karyawan itu bisa dengan wawancara, bisa dengan tes tertulis bisa jadi isinya adalah tes pengetahuan, kemudian juga tes wawasan kebangsaan bagi memang dari perusahaannya atau lembaga yang memerlukannya, bisa dengan wawancara,
bisa kemudian juga dengan presentasi, bisa juga dengan leaderless group discussion, banyak sekali. Tapi kita harus pilih yang paling cepat, yang paling valid, yang paling handal, dan juga paling efisien, artinya paling murah. Kalau misalnya hanya cukup dengan wawancara tanpa harus presentasi, ya udah lakukan saja wawancara. Perlu presentasi ketika misalkan jumlah kandidatnya tidak banyak, ya silahkan lakukanlah presentasi. Artinya si calon pegawai itu atau si calon pimpinan, calon manajer itu diminta untuk melakukan presentasi terlebih dahulu. Jadi itu instrumen seleksi, termasuk juga menyiapkan instrumen rekrutmen yang paling murah, misalnya secara online daripada dengan secara offline. Jadi secara online langsung semua persyaratan diupload, kemudian data dimasukkan ke dalam website secara otomatis seperti itu. Oke. Langkah persiapan kedua adalah mengidentifikasi sumber pelamar. Setelah prediktor keberhasilan kinerja utama dan posisi jabatan diketahui, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi sumber pelamar. Bisa dari kampus, sekolah, tenaga kerja lokal setempat, kemudian terbuka bagi seluruh tenaga kerja secara nasional, atau bahkan terbuka bagi tenaga kerja internasional. Nah, dalam langkah-langkah persiapan kedua ini, artinya kita bisa menentukan kemana kita harus mensematkan pengumuman informasi tentang adanya rekrutmen tersebut. Atau bahkan bisa jadi rekrutmen itu dan wawancara itu dilakukan misalnya di tempat seperti di UGJ sering dilakukan. Jadi rekrutmen misalkan yang dilakukan oleh Bank Mandiri ataupun perbankan yang lain. Yang ketiga adalah persiapan terakhir adalah penyiapan materi advertising, pemilihan media dan penjadwalan yang berkontribusi besar terhadap efektivitas dan komponen biaya rekrutmen. Informasi yang dicantumkan adalah nama posisi jabatan, tugas utama, sifat pekerjaan, dan persyaratan. Itu diantaranya persiapan terakhir, penyiapan materi advertising. Karena kita itu ingin mendapatkan calon atau talenta terbaik, maka advertisingnya juga harus menarik, ya, terutama untuk mereka yang memang kita bidik, ya, misalnya mungkin dengan janji atau dengan jaminan bagi karyawan yang diterima akan mendapatkan A, B, C, D dan sebagainya, karena harapannya mereka yang punya talenta itu akan mendaftar. Nah, sekarang ada sistem rekrutmen yang cukup valid dan efisien, yakni adalah secara online. Beberapa keuntungan proses rekrutmen secara online tidak saja mampu menyediakan informasi, tetapi juga bisa menyimpan dan memproses informasi. Ketika kita misalkan sistem rekrutmen sederhananya saja, misalkan dengan menggunakan Google Form, maka itu kita akan bisa menyediakan informasi dan menyimpan dan memproses informasi tersebut dengan cepat. Beberapa kelompok informasi terkait dengan proses rekrutmen secara online artinya diantaranya adalah ya yang kemudian bisa kita simpan, formulir aplikasi dan daftar riwayat hidup. Formulir aplikasi dan daftar riwayat hidup yang biasa digunakan dalam proses rekrutmen sebaiknya dirancang secara khusus untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk memprediksi kompetensi yang dimiliki pelamar. Jadi formulir aplikasi itu diantaranya menanyakan tentang mungkin pengalaman kerja mereka, mungkin tentang sesuatu yang kemudian kita bisa tahu kira-kira dia kompetensinya itu apa. Seperti itu. Berikutnya, secara online, kandidat dapat melengkapi data pelamar dan melakukan penilaian diri atau self-assessment untuk memberikan informasi awal tentang kompetensi dengan merating perilaku sendiri dalam indeks deskripsi pelaku atau dalam bentuk kuesioner. Jadi di dalam rekrutmen secara online itu pun kita bisa langsung menanyai pelamar
tentang penilaian tentang diri mereka sendiri. Misalnya ditanyakan apakah Anda termasuk orang yang perfeksionis atau orang yang biasa-biasa saja, apakah Anda orang yang mempunyai keinginan besar untuk berprestasi dan sebagainya dan sebagainya. Pertanyaan itu bisa disampaikan di dalam formulir online. Untuk membantu dalam mengumpulkan informasi bagaimana keterbukaan dan integritas dari pelamar, beberapa pertanyaan tertentu dapat ditambahkan dalam kuesioner. Misalnya, kadang saya malas untuk bekerja, kadang saya cemburu dengan orang lain, kadang saya membuat kesalahan dalam berperilaku. Kemudian diberikan alat skalanya misalnya berapa begitu. Misalkan 1 sampai 5 atau 1 sampai 7 misalnya, dan nanti tinggal memilih dari skala 1 sampai 5 atau 1 sampai 7. Untuk pelamar posisi jabatan pekerjaan dari internal, penilaian terhadap setiap kompetensi dari pelamar dapat dikumpulkan melalui penilaian 360 derajat dengan menggunakan daftar pertanyaan kompetensi. Jadi untuk pelamar posisi internal, misalnya ketika ada jabatan yang lowong, misalkan kepala bagian apa, kepala bagian produksi atau kepala bagian IT dan sebagainya, maka untuk mengukur kompetensi dari pelamar internal, artinya mungkin tadinya karyawan bagian operasional, maka dengan cara penilaian 360 derajat dari sekelilingnya. Jadi ditanya akan sejawatnya, selevelnya, kalau misalkan ada bawahannya, kemudian atasannya, kliennya, seperti itu. Berikutnya, seleksi. Tadi dalam tahap rekrutmen, seleksi. Kurang lebih setelah 2 minggu sampai dengan 1 bulan iklan lowongan kerja dibuka, data pelamar akan berdatangan. Proses seleksi perlu segera dilaksanakan. Jadi bisa jadi proses seleksi itu dipercepat ketika kita setelah membuka rekrutmen dan datang para pelamar, kita merasa sudah cukup. Jadi nanti di dalam pengumumannya bisa jadi kita cantumkan proses penerimaan aplikasi lamaran akan ditutup ketika pelamar sudah melebihi kuota yang telah ditetapkan, yakni misalnya 500 orang, seperti itu. Jadi bisa jadi setelah nyampe 500 ya di stop. Proses seleksi melibatkan serangkaian tes untuk mengetahui potensi dan kemampuan pelamar, mulai dari asesmen psikologi, penugas tes penguasaan pengetahuan, simulasi praktik, dan wawancara. Itu diantaranya. Jadi asesmen psikologi itu psikotes seperti itu, kemudian tes penguasaan pengetahuan, dan itu ketika misalnya pekerjaannya terkait dengan penguasaan pengetahuan tertentu. Asesmen psikologi penting untuk dilakukan untuk mendapatkan kompetensi terkait motif, bakat, karakter, dan konsep diri. Psikotes mungkin kalau misalnya kalian semuanya atau Anda semuanya pernah mencoba, itu mengukur kita ini termasuk kategori orang yang berbakatnya dalam bidang apa, mempunyai karakter apa, kemudian kepribadiannya seperti apa. Untuk itu berbagai asesmen psikologi yang relevan dengan prediktor kinerja sukses penting untuk dipilih dan digunakan guna menggali bakat, potensi kognisi. Potensi kognisi itu potensi ini, kemampuan otak, motivasi, karakter, dan konsep diri dengan didukung oleh proses wawancara. Pengalaman saya ketika pernah dulu itu melakukan seleksi dengan mewawancarai mungkin belas calon tenaga kerja, yang akan dipilih cuma 3. Ternyata yang direkomendasikan oleh saya ketika dilakukan psikotes juga kurang lebih sama. Artinya orang yang saya rekomendasikan di dalam psikotes pun hasilnya juga sama. Artinya memang ada ada kesesuaian ya. Ketika kita lakukan wawancara dengan bagus, bisa menilai perilaku dengan bagus, maka di dalam tes psikotes pun ternyata dia menghasilkan, si orang-orang ini menghasilkan hasil yang bagus pula. Oke.
Dalam beberapa kasus, tes pengetahuan masih dilakukan kepada pelamar, terutama dalam situasi perusahaan membutuhkan pengetahuan spesifik meski dari waktu ke waktu semakin sering ditinggalkan. Jadi tes tertulis terkait dengan pengetahuan umum seperti itu. Simulasi praktik memberikan nilai tambah terhadap proses seleksi untuk mengukur kompetensi teknis untuk posisi bawah sampai menengah, yakni berupa keterampilan. Biasanya digunakan untuk mengukur potensi manajerial untuk manajer bawah sampai manajemen atas. Jika pekerjaan memerlukan kerja kelompok dan kerjasama, maka kelompok diskusi dapat dirancang yang meminta beberapa kesepakatan atau mencapai tujuan kelompok. Jadi misalnya simulasi praktek itu, misalnya di dalam pekerjaan itu diperlukan pekerjaan yang harusnya tim, yang sangat berbasiskan tim, maka di dalam tes seleksinya itu maka dibentuklah dibentuk kelompok kerja dan kemudian dilihat di sana apakah di dalam kelompok kerja itu terjadi sebuah komunikasi yang baik. Biasanya tadi dengan model leaderless group discussion atau diskusi kelompok tapi tidak ada pemimpinnya, tidak ada moderatornya. Itu salah satu simulasi praktik. Kalau misalnya dia yang direkrut itu adalah calon supir, tentu saja simulasi prakteknya adalah mengendarai kendaraan. Wawancara sering dilaksanakan di awal atau di akhir seleksi. Ya. Tujuan wawancara dalam proses seleksi adalah untuk menggali berbagai informasi dan kompetensi yang dibutuhkan, terutama yang tidak atau belum diperoleh dari pengujian dengan metode lain. Salah satu metode wawancara terstruktur untuk menggali kompetensi yang dimiliki oleh pelamar adalah targeted interview atau wawancara terarah. Jadi wawancara itu untuk melengkapi yang lain yang kita mungkin belum tahu atau belum bisa menggali. Nah, dalam wawancara itu kita bisa menggali kemampuan atau sejauh mana kompetensi dari pelamar tersebut. Berikutnya adalah menilai kesesuaian kandidat. Kriteria penempatan pegawai yang paling komprehensif mencakup prestasi masa lalu terutama yang relevan dengan posisi baru yang akan diisi. Kesesuaian kompetensi pelamar dengan KKJ, posisi yang akan diisi baik generik maupun bidang. Jadi kompetensi pelamar dan kemudian kan bagaimana yang sudah kita jelaskan bahwa ada kompetensi, ada kebutuhan kompetensi jabatan. Nah, itu yang kemudian kita lihat sejauh mana kesesuaiannya. Tadi prestasi masa lalu terutama yang relevan dengan posisi baru yang akan diisi. Kalau misalkan dia posisinya lembaga untuk menjadi guru, ya apa prestasi dia di masa lalu yang relevan untuk dia kemudian menjadi guru. Mungkin prestasi menjadi guru teladan, seperti itu. Prospek pelamar akan sukses di posisi jabatan yang baru. Jadi ketika kita hendak menempatkan pegawai, ya, jadi bagaimana prospek pelamar ini, prospek orang yang sudah kita seleksi ini di posisi jabatan yang baru. Apakah kemungkinan dia akan berhasil atau tidak? Jadi kita bisa prediksikan. Masing-masing faktor dan kriteria diberi bobot dan masing-masing kandidat diberi nilai skala. Jadi misalnya terkait dengan prestasi masa lalu, itu bobotnya berapa persen? Katakanlah dari 3 ini, untuk prestasi masa lalu hanya 30%. Kesesuaian kompetensi pelamar dengan KKJ posisi yang akan diisi misalnya adalah 50% dan 20%-nya adalah prospek pelamar akan sukses di posisi jabatan yang baru. Itu namanya pembobotan. Berikutnya evaluasi. Secara reguler, sistem rekrutmen, seleksi, dan penempatan dievaluasi untuk memastikan sistem dapat efektif dalam menyediakan pemegang posisi jabatan yang dapat berkinerja. Jadi evaluasi diperlukan untuk mengetahui apakah pola yang diterapkan dari rekrutmen, seleksi, dan penempatan itu sudah tepat atau tidak. Pertama, untuk mengetahui tingkat prediksi sistem. Setelah 1 bulan sampai dengan 1 tahun proses seleksi dan penempatan selesai, kandidat terpilih telah bekerja dalam 1 periode penilaian, maka kinerja pegawai secara objektif dapat dimintakan penilaiannya kepada atasan. Jadi ketika si karyawan udah selesai,
diseleksi, direkrut, seleksi, ditempatkan. Kira-kira setelah 1 tahun atau 1 periode penilaian kinerja karyawan, misalkan 6 bulan atau 1 tahun, kan tergantung dari perusahaan itu ditanya, dimintakan penilaiannya kepada atasan, bagus atau tidak. Pengalaman saya, ketika saya berhasil memilih 3 orang karyawan dari sekitar belasan, 12 yang melamar di BPR Cirebon Selatan pada waktu itu kemudian saya pilih 3, dan 3 itu kemudian yang direkrut, yang diseleksi dan ditempatkan oleh si BPR tersebut menjadi karyawan. Ada bagian marketing, ada bagian apa gitu, 2-nya itu. Nah, ketika saya lewat 2-3 bulan, saya tanyakan kepada direktur operasionalnya, gimana Pak, bagus atau tidak? Oh, ternyata bagus itu Pak, dia punya kinerja yang cukup bagus. Artinya saya sendiri ingin mengevaluasi apakah seleksi yang saya lakukan itu tepat atau tidak. Studi di Eropa melaporkan penggunaan metode rekrutmen, seleksi, dan penempatan berdasarkan kompetensi dapat meningkatkan kinerja sampai 19-78%. Peningkatan kinerja 19-78%, artinya hampir bisa mendekati peningkatan kinerja 2 kali lipat. Dan pengurangan dalam turnover pekerja berkisar antara 50% sampai 90%. Artinya karyawan yang sudah masuk, sudah di training, ternyata keluar lagi, itu bisa menurun 50 sampai 90%. Artinya pola rekrutmen yang tadi, dengan adanya dengan kita mempersiapkan terlebih dahulu, ada kebutuhan kompetensi jabatan, ada kompetensi individu, ada kualifikasi individu, ada record pengalaman masa lalu, prestasi masa lalu dari karyawan. Terus kemudian kita lakukan rekrutmen secara terbuka, diseleksi dengan berbagai alat untuk menyeleksi yang terbaik. Misalnya ada psikotes, psikologi tes, psikotes itu. Kemudian ada tes tulis misalkan tentang pengetahuan, ada wawancara, ada tes praktek. Ternyata ketika diterapkan model seperti itu berbasis kompetensi, kinerjanya sampai bisa meningkat sampai polnya 78%. Karyawan bisa berkurang sampai 90%. Itu berarti luar biasa. Ya, 19-78%. Kedua, cara kerja terbaik untuk menjamin bahwa sistem seleksi beroperasi secara adil adalah mengumpulkan informasi secara sistematis tentang item-item seperti jenis kelamin kandidat, etnis, kecacatan, dan kemudian memonitor apakah kesuksesan sistem seleksi berhubungan karakter individu harusnya tidak dilakukan yang seharusnya tidak dilakukan dalam keputusan seleksi. Jadi begini, cara yang kedua, cara yang kedua dalam mengevaluasi rekrutmen, seleksi, dan penempatan adalah, adakah bias terkait dengan jenis kelamin atau gender, etnis, atau kecacatan? Oke. Nah, adakah bias atau tidak? Ketika ada bias dan ini bisa mengurungkan atau bisa menjadikan sistem seleksi yang tidak objektif, cenderung subjektif. Objektif itu tidak sesuai dengan apa adanya, cenderung subjektif itu berdasarkan interpretasi dari individu, maka ini harus diperbaiki. Karena sistem seleksi yang berdasarkan kompetensi cenderung lebih adil daripada metode seleksi tradisional yang berdasarkan pada karakteristik personel yang tidak relevan. Kalau berdasarkan kecakapan itu lebih adil, orang yang memang itu diperlukan oleh perusahaan itu akan diterima. Walaupun dia mungkin ada beberapa hal, misalkan dari sisi etnis, agama, jenis kelamin, yang mungkin tidak sama dengan kebanyakan orang yang ada di dalam perusahaan tersebut. Mungkin di kita tidak begitu kental, tetapi kayak di Amerika, di sana ada etnisnya, misalkan ada kulit hitam atau namanya disebut African American, orang Amerika Afrika. Di sana ada orang etnis yang banyak lagi itu dari Meksiko tuh.
Ya, orang Meksiko, Brazil itu diantaranya itu banyak sekali. Orang Asia kan banyak di Amerika, di negara Amerika Serikat. Nah, ketika yang menjadi patokannya adalah bukan karena etnis, siapa saja pokoknya dia kompeten walaupun dia orang Asia, orang Cina, orang Jepang, orang India, orang Indonesia, kalau dia kompeten diangkat. Tetapi ketika sudah ada bias, ya, bias itu bisa berbahaya. Contoh studi dalam sektor retail di Eropa menemukan bahwa ketika perusahaan itu terlalu bias kepada etnis, yang mau diambilnya hanya orang kulit putih saja, ternyata kinerjanya tidak bagus perusahaan-perusahaan tersebut. Itu ya. Jadi coba kita lakukan ketika kita melakukan rekrutmen, kemudian seleksi dan penempatan, kita mencoba untuk adil. Yang kita jadikan patokan itu adalah kompeten atau tidak orang ini. Bukan misalnya dia laki-laki atau perempuan. Oh, saya senangnya kepada laki-laki saja yang diterima. Saya nggak suka sama karyawan perempuan. Itu bias namanya. Oh, saya maunya yang orang Sunda saja atau orang Jawa, orang Batak. Misalkan orang Minang saya nggak mau. Itu namanya bias. Tidak melihat kompetensi tapi lihatnya kepada etnis. Kemudian, oh saya mah pengennya yang memang sempurna, tidak ada kecacatan sama sekali, padahal mungkin ada sedikit kecacatan walaupun itu tidak mengurangi kinerja. Itu jangan sampai hal itu terjadi karena nanti akan menurunkan kualitas dari orang-orang yang akan kita pekerjakan. Akhirnya biaya rekrutmen, seleksi dan penempatan paling sederhana dapat dihitung berdasarkan total biaya per tenaga kerja yang direkrut atau yang diterima. Jadi gini, biaya rekrutmen seleksi, merekrut, seleksi, menempatkan itu misalkan menggunakan tenaga luar, menggunakan konsultan, biayanya totalnya ada berapa puluh juta. Dibagi kepada jumlah tenaga yang direkrut, jadi totalnya per tenaga yang direkrut itu berapa. Itu kemudian kita bisa menjadikan kos per tenaga kerja yang diterima itu sebagai kos dari tenaga kerja. Ya, jadi nanti misalkan per tenaga kerja ternyata kosnya 1 juta rupiah. Nah, kos itu akan menjadi, biaya 1 juta rupiah akan menjadi simpanan perusahaan. Sudah berapa rupiah yang dia gunakan untuk diberikan kepada atau untuk dialokasikan kepada tenaga kerja tersebut. Sehingga ketika nanti si perusahaan hendak memecatnya atau hendak mengeluarkannya atau apapun kepada tenaga atau tenaga kerja itu hendak misalnya keluar, dipertimbangkan tuh ada dana kos yang sudah dikeluarkan perusahaan untuk tenaga kerja si A ini. Seperti itu. Oke ya. Di antaranya juga biaya rekrutmen terkait dengan apakah menggunakan online ataupun offline. Di sini ada penelitian Spencer yang membandingkan peningkatan kinerja akibat program rekrutmen berbasis kompetensi secara online sebesar 23 kali biaya seleksi dan penempatan berbasis kompetensi secara non-online. Ya. Jadi lebih hemat ya. Peningkatan kinerjanya juga lebih 23 kali ya. Ya. Lebih, jadi ada maaf. Jadi gini. 23 kali, jadi dihitung gini. Ini biaya secara online dikeluarkan. Oke. Kinerja yang bisa dihasilkan itu adalah 23 kali biaya secara online tersebut. Biaya secara online per karyawan misalnya mungkin katakanlah hanya 200.000 atau 250.000. Ternyata kinerja karyawannya itu dihitung entah bagaimana perhitungannya itu bisa jauh melebihi dari kinerja karyawan itu. Mungkin si karyawan itu bisa menghasilkan uang untuk perusahaan itu sampai 23 kali biaya seleksi penempatan. Biaya seleksi, rekrutmen, seleksi, dan penempatan berbasis kompetensi secara online tersebut. Maksudnya begitu. Artinya Spencer ini ingin mengatakan bahwa gunakanlah rekrutmen, seleksi, dan penempatan secara online karena ternyata bisa meningkatkan kinerja yang baik, hemat, meningkatkan kinerja yang baik, sehingga bisa menguntungkan, sangat menguntungkan kepada perusahaan.
kira-kira mungkin cukupkan segitu untuk materinya. Silahkan kalau misalkan ada. Oke, mudah-mudahan ini manfaatnya.